Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat pagi. Wah, apa kabarnya adik-adik hari ini? Oh iya kak, kakak. Apa Hari kak? ini tuh hujan ya kak. Oh iya. Aduh, walaupun hujan begini, tapi adik-adik tetap pada ikut sekolah minggu nih, tetap semangat. Terus semoga ibadahnya tetap berjalan dengan lancar ya kak. Iya adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik. Selalu duduk yang manis, selalu ceria, senyumnya, dan juga jangan lupa kameranya dibuka ya adik-adik. Ya, dibuka ya adik-adik supaya kita bisa lihat wajah-wajah adik-adik. Yang cantik ya dan ganteng-ganteng. Adik-adik, pada hari ini tema ibadah sekolah minggu kita adalah kemurahan Allah yang menyelamatkan. Diambil Alkitabnya Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Oh iya, adik-adik masih ingat gak nih sama kakak-kakak sekolah minggunya? Ada yang ingat aku gak? Atau kakak yang di sebelah kakak nih? Kakak udah lama loh tidak melihat adik-adik semuanya. Iya, aku juga udah lama, udah berapa? Kayaknya berapa bulan gitu, hampir setahun kali kak ya. Setahun kak kayaknya Iya. kita nggak ketemu nih. Iya. Iya, oke, kita perkenalan dulu ya kak untuk hari ini. Iya. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama kakak Tiara Mona Boru Simanung Khalid. Bisa dipanggil kakak Tiara. Aku ngajar di kelas aku ngajar di kelas A, Horong 1. Nah, shalom adik-adik, nama kakak Kak Claudia Boru Tambunan. Kakak ngajar di kelas C, Horong 1 sama kayak Kak Tiara ngajar Horong 1. Shalom, salam kenal adik-adik semuanya. Hari ini kita juga ditemenin sama kakak kita yang cantik ini loh, pemusik. Iya, yang main keyboard loh Ya, adik-adik. pasti adik-adik sering lihat deh kakak yang suka main musik ini. Adik-adik perkenalkan, nama kakak pemusik kita hari ini adalah Kak Jennifer Boru Sialoho. Nah adik-adik, nanti sebelum kita masukin firman, nanti kita mau mendengarkan firman itu. Firman dari Amang Pendeta Raja Gugu, Amang Davi. Ya. Nah adik-adik sebelum itu ada peraturannya juga lagi. Betul, Kak. Iya, peraturannya seperti biasa ya adik-adik. Iya Kak. Peraturan untuk ibadah pada hari ini seperti biasa, siapkan Alkitabnya. Hah? Coba adik-adik diangkat Alkitabnya mana nih? Alkitabnya ayo diangkat yuk. Wah, Nih ada Alkitabnya nih. Iya, nih. Kakak di samping ada Alkitabnya loh. Aku juga ada nih Alkitabnya. Nih. Coba adik-adik diangkat. Ayo mana Alkitabnya? Udah disiapin belum? Jangan lupa diambil dulu, disiapin. Nanti kalau lagi firman, Amang Pendetanya buka Alkitab, adik-adik sudah siap. Oke, udah siapin semua ya. Sudah. Nah adik-adik. Setelah itu nggak boleh apa lagi nih kak? Nggak boleh makan. Iya Kak, dan juga Iya. nggak boleh tidur-tiduran ya. Betul banget. Jadi selama ibadah kita harus fokus dan duduk Yang rapi. Iya. Dan juga jangan lupa ya, format namanya diganti. Oh iya tuh kak, bener kak. Ada contohnya. Iya nih, masih banyak yang salah nih ya formatnya. Iya. Kak. Contohnya kelas 2 SD _ Dwi Boru Silabar. Kalau yang cowok kelas C _ Simon Siboro. Iya betul banget. Jadi diganti ya formatnya adik-adik. Jadi kelas _ nama ditambah marga atau boru. Supaya kakak-kakaknya dan juga Amang Pendetanya bisa tahu nama adik-adik semuanya. Kayak begitu adik-adik. Nah, sebelum kita mulai, kita mau saat teduh dulu ya adik-adik. Dilipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih tetap semangat kan? Oh iya Kak, sebelum itu
Kakak Claudia mau tes dulu Kak. Adik-adiknya masih ingat nggak Kak tepuk tangan Tuhan Yesus Oh Kak? iya betul, ayo kita tes yuk Kak. Yuk, adik-adik masih semangat kan? Tepuk tangan Tuhan Yesusnya. Ayo kita coba ya. Tepuk tangan Yesus. Yeay. Yesus. Yesus. Yes, yes, yes. Kurang Kak. Kurang ya Kak. Kita Sekali lagi aja ya sekali Kak. lagi. Ayo. Oke. Yuk. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Oke, adik-adik semuanya Semangat ternyata ya Kak untuk ikutin sekolah minggu hari ini. Sebelum itu kita bangkit berdiri semuanya. Ayo adik-adik. Kita mau nyanyikan Sadarion Arini Tuhan. Sadarion, sadarion, dinamihon, Tuhan hebata, terima hita, malas niroha, sadarion arini Tuhan, terima hita, malas niroha, sadarion arini kita nyanyikan Sadarion dinani honi Tuhan debata lima hita malas niroha Sadarion ini Tuhan lima hita malas niroha Sadarion hari ini Tuhan. Oke, adik-adik masih bangkit berdiri ya semuanya. Iya. Sebelum kita mau mulai, kita mau nyanyikan lagu Mari Masuk. Kita siapkan hati dan pikiran kita adik-adik karena setelah ini kita akan masuki doa pembuka. Jadi adik-adik sambil lipat tangannya. Siapkan hati dan pikirannya, kita akan menyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Kita akan mulai dengan doa. Kakak akan pimpin doanya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kita anak-anakmu memulai ibadah ya Tuhan. Tolong Kau berkati ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, walaupun hari ini cuaca sedang tidak mendukung, Kau berkati kami selalu ya Tuhan, supaya dari awal, pertengahan, hingga akhir, ibadah kami bisa berjalan dengan lancar dan tidak terhambat oleh apapun. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Silakan duduk adik-adik.
Nah, kakak, habis ini tuh kita mau baca Hukum Taurat. Hukum Taurat. Yang keberapa ya, Kak? Ingat nggak ya? Ya? Minggu lalu kalau nggak salah, yang kedua bukan sih, Kak? Iya, berarti sekarang yang ketiga. Iya benar. Oh, iya. Minggu ini Hukum Taurat kita itu di Hukum Taurat yang ketiga. Tapi sebelumnya adik-adik kita mau nyanyi lagi nih, Kak. Iya, nyanyinya kita mau ngetes semangatnya adik-adik lagi. Iya, adik-adik akan menyanyikan lagu. Harus tetap semangat ya, Kak. Iya. Kita akan menyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar mati, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Sekali lagi kita nyanyikan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Nah, hukum Tuhan yang ketiga, kakak bacakan ya bahasa Indonesianya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ada bahasa Bataknya juga nggak sih, Kak? Ada, Kak. Setiap hari Minggu, setiap kita baca Hukum Taurat, pasti ada bahasa Batak ya, Kak. Oh, ada. Apa ya, Kak, bahasa Bataknya? Bahasa Bataknya itu, dan jadi dohonon gowarni debata, yang go soture dalana, aihona uhumna dosogot aka namarsi neang di gowarna. Oke. Itu bahasa Batak ya, Kak. Iya. Maksudnya adalah adik-adik, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpan, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Oh, begitu artinya. Ya, itu Hukum Taurat yang ketiga ini. Iya, adik-adik jangan lupa ya, adik-adik selalu diingat hukum Tauratnya ya, adik-adik. Iya, supaya adik-adik bisa tahu hukum Taurat yang pertama sampai 10. Iya. Oh iya, adik-adik. Sebelumnya nih, Kak. Kameranya masih ada yang dimatiin ya? Iya, Kak. Iya, adik-adik dinyalain dulu yuk. Dinyalain dulu yuk. Kakak-kakak mau lihat nih muka adik-adik yang ganteng, yang cantik. Yuk dinyalain kameranya, kakak mau lihat. Ayo, jangan malu-malu ya. Yuk. Jangan malu-malu. Siapa nih yang masih dimatiin? Kakak lihat dulu. Pokoknya sampai dinyalain baru kita lanjut lagi. Oke, sebelum itu kita mau doa patik dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau doa patik. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke. Kak, minggu ini kakak berbuat dosa nggak, Kak? Kalau berbuat dosa sih pasti bikin, Kak. Minggu ini banyak lagi dosa aku, Kak. Kakak juga minggu ini berbuat dosa setiap hari, Kak. Iya, aku juga setiap hari. Iya, yang Kak. paling kakak inget tuh, kakak ngapain sih minggu ini, Kak? Kakak sering marah-marah sama adik kakak. Oh gitu ya, Kak? Iya. Harusnya kita nggak boleh gitu, Kak. Oke. Sebelum kita mau nyanyikan dihapuskan dosaku, adik-adik bangkit berdiri semuanya, ayo. Adik-adik bangkit berdiri lagi. Sudah bangkit berdiri? Kita mau nyanyikan KJ nomor 36, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku
kedua. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ayo adik-adik semua masih bangkit berdiri, kita mau doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, doakan duduk kembali. Ya, oke adik-adik. Sekarang kita akan memasuki ayat bulanan. Ayat bulanan ya Kak, Iya, tiap minggu ya Kak. Iya, tiap minggu ayat bulanannya. Ayat bulanannya itu dari mana ya Kak? 1 Korintus Kak. Wah, 1 Korintus ya. Aduh, ketahuan nih nggak pernah ngapalin. Nah, Adik-adik dihafalin nggak ayat bulanannya? Harus dihafalin ya, karena selama 1 bulan ini ayat bulanan pasti sama kok. Ayat bulanannya ada di 1 Korintus ayat 6 sampai ayat 6. 1 Korintus 6 pasal ayat 20. 20. Oke, kita baca ya adik-adik bersama-sama. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, itu dari kakak Itu MC-nya. dari kita harus hafalin. Nah, Iya. habis ini akan dibacakan lagi nih, Iya, biar kakak. adik-adiknya hafal ya. Iya, dari Kita kakak akan- sekolah minggu juga Kak. Betul, akan dibacakan oleh kakak sekolah minggu kita, Kalidia Berusia Loho. Shalom adik-adik. Ayat bulanan bulan Januari 2021 diambil dari kitab 1 Korintus 6 ayat 20. Yang berbunyi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Kak, kalau kayaknya kita ini Kak. Oke, itu dia tadi ayat bulanannya ya Kak. Coba kita baca sekali lagi aja Kak, diingetin lagi Oke, Kak. kita ulang lagi ya. Iya Kak, Mungkin connection-nya kurang stabil, jadi kita ulang lagi. ayat Baca bulannya. bulanannya. Nah, Ayat bulanannya kita ulang ada di 1 Korintus 6 ayat 20. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Diapalin ya adik-adik. Oke, sebelum itu kita mau Bangkit berdiri bangkit lagi. berdiri semuanya. Bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi berdiri. ya adik-adik. Kita sebelum itu ini Kak, kita nyanyi dulu baru kita mau Pengakuan iman rasuli. pengakuan iman rasuli. Iya, kita harus bangkit berdiri berarti ya Kak. Iya Kak. Oke, kita mau nyanyikan KJ 184 ayat 1, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku miliknya. Yesus
Oke adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita mau pengakuan iman rasuli oleh dibacakan guru sekolah minggu kelas 1 SD, Kak Sondang Burus Siagia. Adik-adik, tiba saatnya kita mengucapkan janji iman rasuli kita. Mari bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Oke. Sekarang kita mau dengerin pengumuman. Pengumumannya apa aja ya, Kak? Pengumuman pada hari ini tuh ada 3. Tiga. Ya, 3. Iya. Pengumuman yang pertama itu minggu depan kita akan mengadakan ibadah lagi lewat Zoom. Belum bisa ketemu lagi nih, kita masih belum bisa ketemu adik-adik. Jadi adik-adik tetap bersabar ya. Dan juga nanti adik-adik pengumumannya nanti tiap minggu akan dibagikan di grup kelas masing-masing. Iya, benar banget. Dan yang kedua apa lagi, Kak? Yang kedua ada protokol kesehatan. Apa aja ya, Kak? Protokol kesehatan itu kan biasanya di 3M ya, Kak? 3M iya. namanya. Sekarang jadi 5M. Nah. Ya, yang pertama itu 5M itu memakai masker. Kalau memakai masker itu buat apa ya, Kak? Untuk mencegah penyebaran virus ya, Kak? Iya, dan juga kalau adik-adik keluar ke rumah, ke mana-mana terus memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Nggak boleh terlalu dekat ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ke mall, adik-adik gak boleh deket-deket sama orang yang berkerumunan, Kak. Kalau bisa sih jangan, Kak, ke tempat-tempat yang kayak gitu ya. Iya, Kak. Gitu. Nah, yang ketiga itu mencuci tangan. Mencuci tangan. Iya, harus sering-sering deh mencuci tangan. Kalau nggak pakai hand sanitizer ya, Kak. Iya, betul banget. Kalau lagi di luar kita harus selalu siap sedia hand sanitizer. Kalau kita dari luar, mau kita dari tempat yang nggak jauh, harus tetap mencuci tangan ya adik-adik. Nah, yang terakhir apa, Kak? Yang keempat itu menjauhi kerumunan. Kerumunan itu tempat yang ramai. Ya, misalnya contohnya tadi kayak kakak Claudia bilang, misalnya ke mall. Ke mall itu kan ramai ya, Kakak ya? Iya. Jadi lebih baik dijauh. Jangan ke tempat-tempat yang ramai. Yang kelima, yang terakhir itu mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu gimana ya, Kak? Mendoakan sesama, Kak. Iya, mengurangi mobilitas itu maksudnya kita jangan sering-sering keluar. Oh itu, iya. Itu, dan juga ini, Kak, doa sama-sama, iya, Kak. Yang paling penting itu kita harus mendoakan sesama. Nah, itu pengumuman yang terakhir. Yang terakhir ini setelah ibadah kita akan mengadakan sesi foto. Jadi adik-adik nanti setelah ibadahnya selesai jangan langsung keluar, kameranya tetap dinyalakan supaya kita bisa foto bersama. Oke. Pengumuman hari ini, Kak. Iya, pengumuman hari ini adik-adik. Oh iya, adik-adik kita juga bakalan mengumpulkan uang persembahan nanti. Uang persembahannya dapat dilakukan dengan QR Code Gereja HKBP. Ini code-nya yang ada di layar. Oke, habis ini. Nah, Kak, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan nih, Kak. Kita udah di puncak acara aja ya, Kak? Iya, Kak. Wah, kita berarti kalau kayak gitu kita udah harus siapin Alkitabnya juga, Kak. Iya, coba adik-adik Alkitabnya.
Alkitabnya mana? Alkitabnya? Udah disiapin? Nah, ya udah pada siap ya Kak? Sudah udah pada siap banget nih siap. mau dengerin firman Iya. Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyikan baca kitab suci. Pakai gerakan ya adik-adik. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita menyanyikan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin. Tolong Alkitabnya dibuka dulu. Kita mau membaca firman Tuhan, Alkitabnya tolong dibuka, kameranya juga dibuka, supaya Amang Pendeta bisa melihat semangat, sukacita anak-anak sekolah minggu. Coba ditunjukin dulu Alkitabnya, ayo. Amang Pendeta mau lihat nih. Mana? Hilong, mana Alkitabnya? Sudah ada, Hilong? Sudah ya. Gavin, mana Alkitabnya? Oke, kita buka Alkitab kita, firman Tuhan dari Ayub. Ayub pasal 1, Ayub perjanjian lama. Ayub pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5. Ayo dibuka. Ayub pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5. Sudah dapat semuanya Ayub pasal 1? Oke. Amang Pendeta akan bacakan, anak-anak sekolah minggu bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Kita baca Ayub pasal 1 ayat 4 sampai 5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran
dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, siapa tokoh cerita kita hari ini? Siapa tokoh cerita kita hari ini? Ayub. Ada yang kenal dengan Ayub? Ada yang pernah dengar cerita tentang Ayub? Ayub adalah orang yang sangat kaya. Ayub adalah orang yang sangat kaya, yang memiliki banyak harta. Selain dia orang kaya, Alkitab mengatakan dia adalah orang yang jujur dan saleh. Jadi Ayub adalah orang yang jujur dan saleh. Di samping dia tadi sebagai orang kaya, dia kekayaannya bisa kita baca di ayat 3, Ayub ini memiliki 7.000 ekor kambing domba. Coba bayangkan, 7.000 kambing domba yang dimiliki Ayub. Terus dikatakan lagi memiliki 3.000 ekor unta. Coba bayangkan adik-adik, ada 3.000 ekor untanya. Kalau itu mungkin dibariskan, berbaris satu-satu dari gereja kita sampai ke Cipinang Mall kali nyampe ya. 3.000 ekor unta, saking banyaknya. Baru dikatakan lagi 500 pasang lembu. 500 pasang berarti ada 1.000 ekor. 1.000 ekor ini udah sampai ke cawang ini kalau berbaris disuruh lembunya ini. Karena dia memiliki 1.000 ekor lembu. 500 keledai betina. Dia memiliki keledai betinanya sebanyak 500 ekor. Dan dia juga memiliki budak dalam jumlah yang sangat besar. Bisa kita lihat, Ayub ini dia adalah orang yang sangat kaya sekali pada saat itu. Tetapi walaupun dia menjadi orang yang kaya, dia nggak lupa sama Tuhan. Dia tetap berdoa, dia rajin berdoa, dia tetap rajin membaca Taurat, dia tetap rajin untuk memberikan persembahan. Ayo coba, yang sudah berdoa tadi pagi siapa? Angkat tangan. Bangun tidur yang sudah berdoa siapa? Ayo, mana tangannya? Wah, semuanya banyak anak sekolah minggu. Iya, kalau bangun tidur kita harus langsung berdoa. Berdoa ngapain? Mengucap syukur. Jadi sama seperti Ayub ini, ketika dia menjadi orang tua, ketika dia melihat anak-anaknya melakukan pesta-pesta, dia selalu berdoa. Itu salah satu keunggulan dari Ayub. Ayub ini orangnya saleh, orangnya jujur, orangnya baik di mata Tuhan. Dan dia takut akan Tuhan. Ya adik-adik ya, diceritakan bahwasanya anak-anak Ayub, karena anak-anaknya ini orang kaya, maka mereka itu sering pesta-pesta. Sering makan-makan, sering minum-minum, sering joget-joget. Lalu mereka mengundang saudara-saudaranya, ayo kita ngumpul di rumahku. Sekarang di rumah si nomor 1, minggu depan di rumah nomor 2, minggu depannya lagi di rumah nomor 3. Mereka suka pesta-pesta karena mereka punya banyak harta. Akan tetapi Ayub, bapaknya, Ayub sebagai bapak yang saleh tadi, Ayub sebagai bapak yang baik tadi di mata Tuhan, dia selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, anak-anakku kalaupun mereka pesta-pesta, mereka jangan melakukan dosa. Ayub berdoa, Tuhan, kalaupun anak-anakku sekarang sedang pesta-pesta, ingatkan mereka Tuhan supaya mereka jangan melakukan dosa.
Walaupun dia sudah berdoa, pagi-pagi, dikatakan firman Tuhan tadi, pagi-pagi setelah anak-anaknya selesai pesta, maka Ayub memberikan korban persembahan. Korban persembahan ini adik-adik, dalam cerita Alkitab, kalau kita mau meminta pengampunan dosa, kita harus memberikan korban bakaran. Jadi kalau sekarang sudah tidak ada lagi korban bakaran, sekarang kita nggak perlu repot-repot lagi untuk memberikan korban bakaran. Apa korban bakarannya Amang Pendeta? Bisa burung, bisa domba, bisa lembu. Tergantung seberapa banyak, seberapa besar dosa kita. Lalu Ayub di sini karena dia melihat anak-anaknya pesta-pesta, minum-minum, joget-joget, dia membuat sebanyak jumlah anaknya, anak dan anak perempuannya. Ada 7 katanya anak-anaknya. Lalu dia membuat, ada 10, lalu dia membuat semuanya itu korban bakaran, supaya mereka diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Sekarang kita nggak ada lagi korban bakaran. Kenapa Amang Pendeta? Karena pengampunan dosa kita di dalam Yesus. Ya, jadi kita nggak ada lagi korban bakaran. Yang ada sekarang kita berdoa meminta pengampunan dosa sama Tuhan kita. Adik-adik, Amang Pendeta mau bilang begini. Ketika Ayub mendoakan anak-anaknya, Amang Pendeta juga percaya papa mama kita, orang tua kita selalu berdoa untuk kita. Jadi sekarang ini anak-anak sekolah minggu yang lagi ibadah, anak-anak sekolah minggu yang melakukan aktivitas sekolahnya besok, anak-anak sekolah minggu yang bermain besok, anak-anak sekolah minggu yang pergi jalan-jalan, pasti orang tuanya akan berdoa. Orang tuanya malam-malam ketika adik-adik sekolah minggu udah tidur, udah nyenyak semuanya tidur, udah ada yang ngorok, udah ada yang ngences di sini, orang tuanya diam-diam mereka melipat tangan, mereka berdoa untuk kalian. Jadi orang tua kita itu baik-baik semuanya. Jadi kalau orang tua kita baik-baik, Amang Pendeta mau katakan sayangi orang tuamu. Ya, cintai orang tuamu. Makanya begitu kamu bangun tidur, kamu peluk orang tuamu. Kenapa? Karena semalam itu orang tuamu berdoa. Ayo, siapa di sini yang sering memeluk orang tuanya? Kalau bangun tidur, orang tuanya dipeluk. Ada yang enggak? Ada enggak? Mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi mama, selamat pagi papa. Ada enggak? Siapa coba? Jujur. Kalau anak Amang Pendeta tiap pagi dipeluk Amang Pendeta. Dia bangun tidur, dia berdoa, terus dia mengatakan selamat pagi Dedi. Gitu ya. Kenapa? Karena orang tua kita malam-malam itu berdoa. Sambil diusap-usap, sambil diselimutin, selesai diselimutin sama orang tua kita. Lalu orang tua kita berdoa. Tuhan berkati anakku Priscilla misalnya. Tuhan berkati anakku si Maruli misalnya. Tuhan berkati anakku si Abriel, si Misela, si Joyce. Banyak orang tua kita akan berdoa menyebutkan nama-nama adik-adik sekolah minggu. Jadi makanya orang tua itu harus disayangi. Orang tua itu harus dihormati. Nurut sama orang tua. Misalnya kalau kita lagi dimintain tolong, Simon, tolong dulu ambilin minum mama. Langsung diambil. Langsung diambil. Misalnya, Elizabeth, tolong ya, nanti kalau udah selesai mainannya dirapiin. Kenapa? Karena orang tua kita itu baik kali. Orang tua kita itu berdoa. Selain berdoa, ngapain lagi orang tua kita? Orang tua kita selain berdoa, mereka juga bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan adik-adik sekalian. Pernah enggak kalau adik-adik sekolah minggu lagi sakit, adik-adik sekolah minggu lagi demam, tiba-tiba kita merasakan ada pelukan yang memberikan kenyamanan kepada kita? Itulah orang tua kita. Orang tua itu enggak pernah merencanakan yang jahat sama anak-anaknya. Papa mama enggak pernah merencanakan yang enggak baik sama anak-anaknya.
Orang tua kita aja seperti itu, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jauh lebih mencintai, mengasihi adik-adik sekalian. Tuhan Yesus jauh lebih peduli, lebih mengenal. Jadi dimanapun adik-adik semuanya, mau itu lagi ngumpet, mau itu lagi pergi jauh sekali dari rumahnya, Tuhan Yesus tahu adik-adik di mana semua. Misalnya kalau si Deren lagi pergi dia jalan-jalan ke Cipinang Mall, dia pikir, ini Tuhan nggak tahu aku di mana. Tahu Tuhan di mana, Deren. Atau misalnya ketika Alvaro pergi dia jalan-jalan ke kampungnya, naik pesawat, dia pikir, Tuhan nggak tahu nanti. Tahu Tuhan di mana. Karena apa Tuhan tahu kita di mana? Dia selalu ada di samping kita. Jadi kemanapun kita pergi, ada Tuhan. Pergi pun kita misalnya ke luar negeri, ada Tuhan di situ. Itulah cintanya Tuhan kita kepada kita. Mulai dari sekarang sampai nanti anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami udah besar, udah bekerja, dimanapun kalian bekerja, ada Tuhan. Itulah cinta Tuhan. Ya. Jadi mulai sekarang adik-adik sekolah minggu, ingatlah orang tuamu, papa, mama berdoa untukmu. Papa, mama selalu menjagamu. Papa, mama selalu melindungimu. Ya. Oleh karena itu, selesai nanti ibadah, selesai ibadah sekolah minggu ini, nggak apa-apa, pergilah menjumpai orang tuanya. Ucapkan selamat hari Minggu Papa, selamat hari Minggu Mama, gitu ya. Selesai nanti kita ibadah, udah foto-foto nanti dengan Amang Pendeta, foto-foto dengan kakak-kakak guru sekolah minggunya, dimatikan gadgetnya, langsung jumpain orang tuanya. Ucapkan selamat hari Minggu Papa, selamat hari Minggu Mama. Oke? Cocok? Gimana anak sekolah minggu? Cocok? Nanti langsung ya? Langsung ya. Si Rika sudah dibikin langsung jempol begini. Si Rika, si Minar, langsung dibikin jempolnya begini. Ya, langsung nanti dipeluk papa mamanya, selamat hari Minggu. Buat orang tua, di sini orang tua siapa tahu ada yang mendampingi anak-anaknya. Buat orang tua yang mendampingi anak-anaknya sekarang, saya mau berpesan kepada para orang tua, doakanlah anak-anakmu. Doakan anak-anakmu, berikan perhatian yang penuh kepada anak-anakmu, peluk mereka, sayangi mereka, karena mereka adalah pemberian Tuhan dalam kehidupanmu. Tugas tanggung jawab orang tua, menjaga, melindungi, mendoakan anak-anaknya. Supaya anak-anak kita, supaya anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang benar-benar bisa terberkati dalam kehidupannya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu, bahwa kami memiliki orang tua, memiliki papa dan mama yang berdoa untuk kami, yang menjagai kami, yang melindungi kami. Tuhan, berkatilah para orang tua kami, berkati papa kami, berkati mama kami. Berikan mereka kesehatan, supaya orang tua kami dapat mendidik kami, dapat mencukupkan kebutuhan sehari-hari kami, sehingga anak-anak sekolah minggu ini dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang tua, supaya mereka juga melakukan tugas tanggung jawab mereka untuk mendoakan anak-anaknya, untuk mengajari anak-anaknya, untuk melindungi anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mungkin mereka ada yang dalam keadaan sakit atau yang dalam keadaan pemulihan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu, supaya mereka Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan jauhkan sakit penyakit, sakit corona dari anak-anak sekolah minggu ini. Supaya mereka tetap sehat Tuhan, bersekolah, bermain, berdoa, beribadah. Sehingga dengan cinta kasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu
merasakan kesehatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, itu dia tadi penyampaian firman Tuhan yang udah disampaikan oleh Pendeta David. Adik-adik gimana tadi, udah pada dengerin kan? Udah dilakuin belum ya Kak? Itu seharusnya firman Tuhan ini seharusnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga harus ingetin ya adik-adik, nanti habis ibadah adik-adik harus berpelukan sama mama papanya. Jangan lupa nanti samperin mama papanya, dipeluk mama papanya. Nah, adik-adik sebelum selesai khotbah, kita mau nyanyikan Allah itu baik dalam mengumpulkan persembahan. Bangkit berdiri semuanya. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus pun luar biasa. Luar biasa. Adik-adik, kita lipat tangan kita. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah melayakkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Sambutlah mereka, terimalah mereka, dan berkatilah mereka. Dalam minggu ini, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang diserahkan di tengah-tengah gereja-Mu. Kiranya persembahan anak-anak sekolah minggu ini juga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima Selamat hari Minggu, adik-adik semuanya. Jangan langsung live ya. Jangan langsung Buka live kameranya dulu. semua karena kita akan berfoto-foto. Kita mau berfoto. Ayo dibuka. Kita foto. Siap-siap slide 1. 1, 2. Slide kedua. Slide kedua. Ikut terus. Cheese. Gayanya. Dibuka kameranya. Slide 5. Dibuka yuk adik-adik kameranya. Yang slide 5 dibuka dong. Slide 5 ayo dibuka adik-adik. Ditunggu ini. Dibuka kameranya. Ayo semuanya. Terima kasih adik-adik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Selamat hari minggu Minggu. depannya. Esther, Yovan, Opta, Alicia, Emmanuel, Nicholas, Gracia, Natalia, Abraham, Rosilita, Yustiar, semuanya sampai ketemu minggu depan. Joanna, sampai